Jemaat Batu Karang, yuk kita mau lihat persiapan untuk syuting ibadah online tanggal 24 Desember. Kita semua udah siap-siap. Jangan lupa ya, tetap bersukacita, jangan hilangkan sukacita Natal karena kondisi pandemi Covid saat ini. Kita tetap harus bersukacita sebab Yesus adalah alasan untuk kita bersukacita. Nah, ini ketua panitia Natalnya lagi siap-siap untuk kata sambutan. Hai Ko Edi. Hai Mbak Sinta yang bantuin kita make up. Ada yang bantuin dekor-dekor, Cici. Ada tim tamborin sudah siap-siap untuk alat-alatnya, nanti malam dirapihin dulu jadi ntar pas syuting udah bagus. Ada ini seksi acara dan suaminya yang lagi siap-siap memeriksa apakah pohon Natalnya sudah ready, udah siap. Ada tim multimedia juga yang bantu-bantu untuk persiapan Natal kita malam hari ini. So, Jemaat Batu Karang yang dikasihi Tuhan, jangan lupa ya, sekali lagi saya mau katakan, apapun kondisi kita saat ini, jangan mengurangi sukacita Natal kita. Sebab kita sama-sama tahu bahwa Yesus adalah sumber sukacita dan sumber pengharapan kita. Jangan lupa saksikan ibadah online tanggal 24 Desember di jam 6 sore. Kita akan sama-sama beribadah bersama. Nanti akan dikirimkan di channel YouTube Batu Karang. Kemudian tanggal 25 Desember ada 3 sesi ibadah, jam 7, jam 9.30, dan jam 4 sore. Semuanya disertai dengan perjamuan kudus. Jangan lupa tetap bersukacita dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi saya ucapkan buat kita semua pagi hari ini. Pagi hari ini kita patut ucap syukur sama Tuhan. Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Desember, berada di penghujung tahun 2020. Seperti kita ketahui bahwa kita melewati tahun ini bukan tahun yang mudah. Dari bulan Maret kita mengalami pandemi bangsa ini, situasi yang sulit. Tapi kalau kita ada pagi hari ini dengan keadaan tubuh yang sehat tanpa kurang satu apapun juga, itu hanya karena kasih anugerah Tuhan. Seberapa banyak Bapak Ibu Saudara yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh angkat tangan kita, beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Mari pagi hari ini kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita membawa hati kita, membawa hidup kita untuk Tuhan. Terlebih membawa ucapan syukur dan penyembahan pujian yang terbaik. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai saat ini semua karena kasih anugerah Tuhan. Dengan keadaan tubuh yang sehat tanpa kurang satu apapun juga ya Bapa. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Pagi hari ini kami mau datang ke hadapan Tuhan. Kami membawa hati kami, kami membawa kehidupan kami, kami mau membawa ucapan syukur, pujian, penyembahan yang terbaik untuk Tuhan pagi hari ini. Sebelum lebih dalam lagi ya Bapa, ampuni setiap pelanggaran dosa kami yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Sucikan, kuduskan dalam nama Tuhan Yesus, agar pujian, penyembahan yang kami naikkan boleh menjadi rupa yang harum di hadapan Tuhan. Pimpin ibadah ini Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Lebih Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Firman-Mu boleh mengoreksi setiap kehidupan kami, memperbaiki kehidupan kami, dan boleh menguatkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tetap berada dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah Engkau dalam kehidupan kami ya Bapa. Sungguh besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat
seluruh pengabdianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar. Pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Sekali lagi nyatakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam ya Tuhan. Yes. Sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh indah
setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sungguh indah yang Kau perbuat dalam hidup kami. Tak terselami bagiku, sungguh indah, mari sembah Dia. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus buat segala pengorbanan-Mu bagi kami, buat kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan. Mari naikkan syukur buat Tuhan pagi hari. Haleluya, haleluya. Dan kami mau bermazmur bagi nama-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak Tuhan. Kami bawa pujian kami kepadamu, kami bawa sembah kami Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Menikmati kasih-Mu Tuhan, di dalam hadirat-Mu kami dapatkan kekuatan, kami dapat kekuatan baru Tuhan. Kami mau mengasihi, bawa kami lebih lagi untuk semakin mengasihi-Mu, untuk semakin mencintai Engkau Tuhan. Haleluya. Cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan senang hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi ku cinta Kau. Mari saya udah bangkit berdiri, katakan ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi
di atas segalanya ya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bersuka cita karena kasih-Mu, karena cinta-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap bersuka cita katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini. Mari kita memberikan sukacita yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Haleluya. Bersama katakan di hadapan kemegahan. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik teramat baik. Engkau baik teramat baik. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan sekali lagi di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Katakan sungguh Engkau baik. Yes, lambaikan tanganmu katakan Engkau baik teramat baik. Sekali katakan Engkau baik teramat. Engkau baik teramat baik. Engkau baik teramat baik. Engkau baik teramat baik. Haleluya. Mari Bapak Ibu, sekali lagi kita adakan pujian ini dengan penuh sukacita. Kita rasakan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Bersama kita katakan di hadapan kemegahan. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam tiap langkahku. Katakan sungguh Engkau baik. Lambaikan tanganmu nyatakan Engkau baik teramat baik. Engkau baik teramat. Katakan Engkau baik. Engkau baik teramat baik. Engkau baik teramat baik. Jemaat Batu Karang saja katakan jemaat Engkau baik. Mana Bapak Ibu saudaranya? Suaranya mana Bapak Ibu? Haleluya. Lebih lagi Bapak Ibu, lebih keras lagi. Engkau baik. Haleluya. Bersama kita nyatakan kebaikan Tuhan. Engkau baik teramat baik. Engkau baik teramat baik. Teramat baik. Teramat baik. Sekali katakan teramat baik. Beri tepuk tangan yang merasakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Boleh silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tuhan Yesus selalu baik. Apapun musim dalam hidup kita, kita tetap katakan Tuhan Yesus baik. Amin Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita. Kita berikan tanah hati yang terbaik untuk menerima benih firman Tuhan pagi hari ini.
kasih Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat kesetiaan Tuhan dalam setiap musim hidup kami. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang sanggup menolong hidup kami. Dan tak pernah terlambat pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku.
di surga, kami sudah merasakan kebaikan Engkau. Tak terasa habis bila bulan Kau pelihara kami. Kami lihat keadaan dunia yang kami alami pada saat ini begitu menakutkan dan mencekam. Tapi nyanyian ini mengingatkan kami bahwa Tuhan adalah penolong hidup kami. Sebagaimana Ibrani 13 ayat yang kelima. Tuhan sekali-sekali tidak akan meninggalkan hidup kami. Tuhan sekali-sekali tidak akan membiarkan. Dan ayat selanjutnya, Tuhan adalah penolong hidup kami. Terima kasih Bapa buat pemeliharaan Kau sepanjang hari, sepanjang minggu. Dan kami ada dalam rumah-Mu semata-mata karena anugerah-Mu. Anugerah yang Kau berikan kami tidak sia-siakan. Kami boleh memuliakan Tuhan lewat bibir yang keluar dari dasar hati kami yang tulus. Terimalah segala pujian penyembah ini Tuhan. Dan pagi ini juga kami rindu Engkau berbicara buat kami secara khusus. Pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu yang kecil. Biar setiap perkataan bukan kepintaran hamba-Mu, bukan fasih lidah hamba, tapi Tuhan yang memakai hamba-Mu sebagai alat-Mu Tuhan. Sehingga butir firman benar-benar keluar dari dasar hati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan segala beban kami. Kami serahkan segala persoalan hidup kami semua kepada Bapa di surga. Kami siap untuk menampung kebenaran firman-Mu. Sekali lagi, Roh Kudus, lembutkan hati kami. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami. Dan kami siap untuk mengerti firman dengan baik. Haleluya. Semua yang cinta Dia, katakan Shalom. 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 Kita berterima kasih kepada Tuhan. Nyanyian ini indah sekali ya. Saya percaya yang mengarang ini baik sekali ya. Saya bangga dengan mereka. Dan kata-kata itu benar-benar kita nikmati. Ya. Saudara saya menikmati. Tidak satu pun rambut jatuh tanpa seizin Tuhan. Maka kalau Tuhan masih berkemurahan, Tuhan masih kasih-Nya kita alami hari ini. Jangan main-main dengan Tuhan. Ya. Liwat mimbarnya, jangan main-main dengan Tuhan. Arti main-main dosa. Saudara rugi sendiri. Ya, rugi sendiri. Dan sangat rugi dan rangkat rugi sendiri. Kenapa? Saya tertarik firman Tuhan disampaikan Bapak Diki sekalipun saya tidak hadir. Ibadah dengan hati yang tulus. Saya senang kalau saudara ibadah dengan hati yang tulus. Memberi dengan hati yang tulus. Melayani hati yang tulus. Saya senang. Ya, saya senang. Gereja butuh duit katakan. Tapi bukan menipu saudara. Saya nggak mau. Saya pengen hati saya bersih. Saya ingin gereja kita bersih. Sebab Tuhan katakan, satu ketika Tuhan akan tinggalkan gerejanya. Kalau gereja dijadikan jual beli, saya takut tuh. Kalau gereja dijadikan jual beli, Tuhan akan tinggalkan gerejanya. Saudara lihat dalam Yohanes pasal 2 jelas. Ketika mau buat cambuk. Saya rindu. Saya selalu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jangan tinggalkan gerejamu. Ya, kalau Tuhan tinggal gerejanya, untuk apa kita ibadah? Mending kita makan, ngopi di rumah. Untuk apa? Kita buang uang, ongkos, kayak badu, kayak bedak, beli ini segala pakai duit. Tapi Tuhan tidak ada, Tuhan tidak hadir. Saya nggak mau. Saudara, saya nggak mau. Nah, saya tidak mau suatu ketika Tuhan datang, saudara ke surga, saya neraka. Saya nggak mau. Atau ke gereja, ke neraka, lewat gereja Batu Karang kita ke neraka. Saya nggak mau. Kenapa demikian? Firman Tuhan ingatkan kemarin sampaikan Bapak Michael. Yohanes pasal 16 ayat 2. Perhatikan saja LCD. Yohanes pasal 2
Yohanes 16 ayat 2. Ya. Kalau terjadi sesuatu yang tidak baik. Dan ayat yang ketiga, aku sudah mengatakan. Ya, jadi Tuhan sudah katakan. Jadi apa yang tersirat dari Alkitab benar-benar perkataan Tuhan. Bapak mereka hanya alat gitu ya, hanya corong gitu ya. Nah, hari saya menyampaikan firman Tuhan. Hari sudah jauh malam. Saya ambil dan 3 kali ibadah ya, nggak mungkin selesai. Hari sudah jauh malam. Dari Roma pasal 13 ayat yang ke-12. Roma pasal 13 ayat 12. Hari sudah jauh malam. Telah hampir siang. Ya. Hari sudah jauh malam. Telah hampir siang. Nah, apa kata firman Tuhan ini? Alkitab jelas. Alkitab ini bukan dongeng, ya sekali lagi. Alkitab bukan dongeng, tapi ditulis oleh orang-orang yang diurapi Tuhan. Dan antara penulis dengan si A nggak pernah bentrok. Saudara perhatikan, teliti ya, kalau saudara kuliah bisa betul-betul. Gak ada salah tidak tiru. Ya benar-benar seorang dipakai Tuhan dan diurapi. Ya, dan Alkitab ditulis ya dalam Perjanjian Baru setelah Masehi tahun 70 sampai 100 Masehi berikan Alkitab. Paulus sekitar umur 70-an gitu ya. Kita tahu tulisan-tulisan ini. Nah, saat ini hari sudah jauh malam. Nubuatan yang di dalam Perjanjian Lama ini sudah digenapi. Kita harus konsekuen. Kelahirannya sudah digenapi. Kematiannya digenapi. Penderitaannya digenapi. Kebangkitannya digenapi. Naik ke surga juga digenapi. Hanya satu yang belum digenapi, apa? Kedatangannya Tuhan yang kedua kali. Ya, jadi hanya satu yang belum digenapi. Itulah kedatangannya pribadi. Ini yang belum digenapi. Tetapi sebelum kedatangan Tuhan ada masa. Ya, sebelum kedatangan Tuhan ada masa yang apa dikatakan dalam firman Tuhan. Yang pertama, gereja akan memasuki masa penantian. Perhatikan baik-baik ya. Jadi sebelum kedatangan Tuhan, camkan baik-baik supaya kita ngerti. Sebelum kedatangan Tuhan, gereja akan memasuki masa penantian. Sekali lagi, gereja bukan fisik di bangun, tapi gereja orang percaya ya. Nah, akan masuk dalam masa penantian. Perhatikan firman Tuhan ya, jangan ngobrol. Lukas pasal 22 ayat 31 dan 32. Lukas pasal 22 ayat 31 dan ayat 32. Perhatikan firman Tuhan. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu Simon gitu ya, seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, hei Simon, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau Simon, jikalau engkau sudah insaf, hei Simon, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ini perkataan Yesus. Saya ulang kembali. Dan saat itu perkataan Yesus ditujukan pada Simon. Kapan? Sebelum Yesus ditangkap. Setelah itu Yesus akan masuk dalam Getsemani. Setelah itu tangkap gitu ya. Hanya berapa? Ya berapa jam lah bedanya gitu. Hanya berapa jam gitu. Jadi tegang waktu. Sebelum Yesus disalib, sebelum Yesus ditangkap, sebelum Yesus masuk ke Getsemani. Getsemani tempat pergumulan yang berat. Ya, ingat ya. Tempat pergumulan yang berat. Jadi sebelum masuk tempat pergumulan yang berat, Tuhan sudah berbicara kepada Simon yang bernama Petrus. Demikian juga hari ini Tuhan saya kacung
jongos corongnya Tuhan. Sebelum kedatangan Tuhan, yang kedua kali Tuhan sudah ingatkan kepada kita gerejanya. Hei anak Tuhan, kata Tuhan. Lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Dikata, iblis telah menuntut, menuntut untuk menampi, hei Simon, seperti gandum. Jadi yang menuntut ini bukan manusia. Ya, dan iblis Tuhan berkata, hei Simon, lihat. Jadi Tuhan berbicara kepada si Simon, Simon, lihat apa? Yesus, iblis telah menuntut apa? Untuk menampi kamu seperti gandum. Jadi yang menuntut itu bukan manusia atau Yesus, tetapi yang menuntut itulah iblis. Dengan apa? Menampi kamu seperti gandum. Ya, menuntut. Camkan baik-baik, kita ngerti firman Tuhan. Ya, jadi iblis ini untuk menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Kita ingat pada khotbah saya sebulan yang lalu tentang pemeliharaan Tuhan dan dikatakan pemeliharaan Tuhan dan selanjutnya dikatakan tentang ujian atau katakanlah masalah. Ya. Jelas dalam Roma pasal 5 ayat 12, karena dosa manusia yang pertama, Adam, dan dosa manusia itu muasa dalam hidup manusia. Yang pertama kita lihat lukisan satu pribadi yang bernama kakak-kakaknya, dan Rasul-Rasul 7 ayat 9, intinya iri hati, dan iri hati naik tingkatnya, benci, lebih benci, makin benci. Kejadian 7 ayat 4, ayat 5, ayat 8, benci, lebih benci, ayat 5, ayat 8, lebih benci. Ya, dan sehingga Yusuf harus mengalami penderitaan. Ya, ini karena dosa yang menguasai dalam hidup manusia. Maka jangan izinkan dosa menguasai dalam hidup kita. Ingat Efesus 4 ayat 27, jangan beri kesempatan pada iblis. Kejadian 4 ayat 7, hei Kain, dosa sudah mengintip di pintu hatimu, tapi engkau berkuasa atas dosa itu. Nah, yang kedua apa? Karena perbuatan manusia. Galatia 6 ayat 7, apa yang kau tabur, engkau akan tuai. Maka kita hidup ini jangan main-main. Saya pendeta, bukan jaminan. Saya paling sebel gitu. Saya pendeta, bukan jaminan. Saya majelis, bukan jaminan. Kalau engkau main-main dosa, engkau akan terima, engkau tabur. Ya, kenapa? Sekian tahun umur, ya, TBC, jantung, apalagi stroke dan macam-macam. Kalau saudara ke rumah sakit akibat rokok, mabuk-mabukan, main pelacur dan macam-macam lah dosa itu, lu tabur. Sekalipun sudah bertobat, sekalipun sudah bertobat, Yesus mengatakan 1 Yohanes 1 ayat 9, mengaku dosa, darah Yesus akan menyuci. Pasti dosa diampuni, tapi perbuatan lu, katakan perbuatan kamu, apa yang kau tabur, pernah kau tabur, kau tuai, kau nikmati. Maka jangan nyalakan Tuhan. Ya, jangan nyalakan Tuhan. Kalau kita pengen badan sehat, jangan mabuk-mabukan, jangan melakukan yang tidak baik. Kita mengerti bikin akal sehat, tidur yang benar, nyari uang, jaga gelojo, ya, jaga kesehatan dengan baik sehingga kita tubuhnya sehat. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Ketika saya periksa oleh dokter semua dari jantung, paru-paru, macam-macam lah. Bapak badannya bagus sekali. Ya, karena anugerah Tuhan. Saya nggak pernah ngerokok. Pernah ngerokok sekali, begitu ngerokok batuk, nggak bisa. Pernah minum bir sedikit, nggak bisa. Ya karena saya nggak bisa lain cerita. Ya, jaga kesehatan dengan baik, olahraga dengan baik. Penting supaya sehat, ya sehat. Jangan mati sebelum waktunya, atau mati karena bodohnya sendiri. Ya, kita kenal. Yang ketiga, karena perbuatan iblis. Ya, penderitaan karena ulah iblis. Iblis minta izin kepada Tuhan. Hei Tuhan, ya, ini apa? Menguji Ayub. Ayub 1 ayat 12, Ayub 2 ayat yang ke-6. Tuhan izinkan Tuhan. Untuk apa? Ayub mengalami penderitaan dan bilang,
Ayub pasal 23 ayat 10. Coba perhatikan. Ayub 23 ayat 10. Apa kata firman Tuhan? Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi ada tujuan. Tuhan izinkan Ayub orang mengalami penderitaan. Untuk apa? Untuk menguji iman Ayub. Supaya didapati iman yang murni. Ya, iman yang teruji, iman yang murni yang dimiliki Ayub dan boleh masuk ke hidup saudara. Ya, ingat saudara. Ingat kemarin kejadian Yohanes 16 ayat 2 dan ayat 3. Aku sudah bicara kalau kita harus menghadapi tantangan yang berat. Jangan kita menghayal tahun 2022 lebih enak, belum tentu. Kenapa? Sebab dunia ini bukan Firdaus. Dunia semakin hari semakin sulit. Kalau kita sebagai anak Tuhan tidak hati-hati, tidak cerdik, kita akan tertipu. Nah, firman Allah berkatakan, lihat, iblis telah menuntut untuk menampik kamu seperti gandum. Ya. Jadi iblis ini menjadi alat Tuhan. Dan dia minta izin kepada Tuhan untuk menuntut, menampi Petrus atau Simon seperti gandum. Ya, menampi seperti gandum. Menampi seperti gandum. Camkan baik-baik. Jadi tampi itu seperti gandum. Kenapa? Dan Tuhan tahu. Jadi Tuhan itu Tuhan yang maha tahu. 1000 tahun yang akan datang, 5000 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang. Hari ini kapan Tuhan tahu. Bahkan Tuhan tahu kebutuhan saudara. Saudara gak usah kita berdoa minta dagang laku, udah pasti. Tuhan pelihara pasti. Ya, bicara makan minum, bicara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapa di surga tahu. Gak mungkin Tuhan gak mencukupi. Kalau saudara dipelihara Tuhan, saya gak percaya. Kalau Tuhan tidak mencukupi kebutuhan saudara, saya gak percaya. Tuhan pasti pelihara. Burung udara pelihara, apalagi saudara. Gak mungkin Tuhan gak pelihara. Dia pasti tanpa saudara berkata. Sebagaimana anak dengan orang tua, mamanya tahu anaknya harus bersekolah, uang jajan disiapkan. Ya, perlu nasi, ya makanan bawa bekal disiapkan. Orang tua dengan anak, apalagi Bapa di surga. Dia lebih tahu kebutuhan saudara. Dia lebih mengerti pergumulan saudara. Tapi satu perkara, saudara perhatikan baik-baik. Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Nah, Yesus tahu bahwa iblis akan menampi anak-anak Tuhan. Ya, menampi anak-anak Tuhan seperti gandum. Maka Yesus berkata pada ayat yang ke-32, tetapi Yesus telah berdoa untuk engkau. Ya, saat ini Yesus naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia naikkan doa syafaat untuk anak-anaknya. Dia menaikkan doa syafaat buat saya dan saudara. Dia naikkan doa syafaat buat saya dan saudara. Dan Yesus tadi berkata, dikatakan, tetapi aku telah berdoa untuk engkau, hei Petrus. Kenapa? Supaya imanmu jangan gugur. Ya, berdoa supaya iman saudara jangan gugur. Ya, saya juga hamba Tuhan terbatas kemampuan saya. Saya rindu. Saya juga berdoa buat keluarga, buat pribadi. Maka saya sering menghimbau lewat doa pagi, ibadah raya secara online, atau ibadah raya, ibadah doa secara online. Jangan nonton khotbah. Sekali-sekali jangan nonton khotbah atau nonton renungan firman Tuhan. Tapi begitu pagi-pagi, saudara mengatur waktu
sehemat-hemat mungkin, sepinter-pinter mungkin. Siapkan waktu setengah jam. Sebelum aktivitas lain, duduk di kaki Tuhan. Naikkan pujian penyembahan, mungkin 1 lagu, 2 lagu. Masuk ke dalam hadirat Tuhan. Benar-benar sungguh-sungguh adakan mesbah keluarga atau mesbah pribadi. Duduk di kaki Tuhan. Naikkan pujian penyembahan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus. Kata Bapak Deki, dengan cinta, menghadap ke hadirat Tuhan. Menghadap ke hadirat Tuhan. Lewat pujian penyembahan. Baru setel. Buka YouTube. Dengar firman Tuhan, sekalipun singkat. Sudah naikkan doa syafaat. Saudara juga berdoa pribadi. Baru bekerja atau mandi selanjutnya. Ya, dengan sikap yang tulus. Berdoa buat keluarga dan selanjutnya. Untuk penting dalam doa. Kenapa Yesus berdoa? Kenapa saudara berdoa? Apa kata firman Tuhan? Supaya imanmu jangan gugur. Supaya iman kita jangan gugur. Ya, iman saudara jangan gugur. Goyang loh. Sebab persoalan, masalah harus datang. Ingat Matius 7 ayat 24 sampai 27 tentang bangunan, angin, hujan, banjir. Ya, angin, hujan, banjir itu pasti datang. Apa? Menggoyangkan iman, bangunan iman kita. Dengan situasi yang mencekam, situasi yang menakutkan, goyang iman lo. Saya sempat tadi baca, sekali baca, dapat foto dari WA dari Pak Yakobinus, Pak Daniel, Pendeta Manuel Rosadi, itu, saya kaget, iya ya. Ada 4 kali yang ngundang saya males gitu, karena saya kalau ninggalkan gereja saya pengen males gitu, ninggalkan ibadah pagi ya, pelayanan lah demi untuk rumah orang, saya pengen males kecuali luar kota, keluar kota terpaksa lah. Ya, Pak Daniel, kapan main di Kelapa Gading? Besok-besok lah. Kalau saya pengen segen gitu, abai bentrok dengan ibadah. 6:30 saya pergi, saya nggak mau. Saya nggak, sebab gembala itu harus ada di tengah-tengah domba. Bukan gembala keliling, itu bukan gembala. Kalau gembala keliling gereja orang itu nyari duit. Saya pernah tegur hamba Tuhan, jangan. Ada di tengah-tengah domba. Ya, saya nggak, sudah dipanggil Tuhan. Kalau mam, umur berapa ya? 60 lebih dikit. Ya, panggil. Banyak pendeta yang goyang imannya, yang dipanggil Tuhan. Orang goyang loh, goyang imannya loh. Orang goyang dengan apa? Gugur. Kenapa? Dengan situasi, dengan keadaan, dengan keadaan yang kita hadapi dan kita lihat dengan kenyataan. Banyak iman yang gugur imannya. Kalau saudara tidak lekat dengan Tuhan, saudara akan gugur iman saudara. Oh, saya kuat, saya pendeta. Sekali lagi, pendeta bukan jaminan. Jangan ditipu oleh pendeta. Pendeta lebih hebat, tidak. Jangan tertipu karena pendeta lebih hebat, lebih suci, enggak. Bukan jaminan. Ya, gugur. Tuhan berdoa, jangan sesuai imanmu, jangan gugur. Hati-hati. Goyang keluar dengan situasi yang kita hadapi. Kita nggak tahu akan terjadi tahun 2021. Hanya anugerah. Makanya kalau kita hidup ini anugerah Tuhan. Ya, gugur dengan situasi, keadaan. Apakah vaksin itu menjamin? Belum tentu. Saya sempat baca di TV, benar apa bohong? Umur sekian tahun sampai 59 Pak Tony. 59, 50, 60, no. Dapat enggak? Saya enggak tahu. Berarti vaksin kita siapa? Hanya darah Yesus. Vaksin kita hanya umur 60 kemana? Hanya darah Yesus. Darah Yesus. Dan saya berdoa, Tuhan, biar anak-anakmu masuk dalam hitungan orang yang masuk dalam pelindungan Tuhan. Jadi, biar anak-anakmu masuk orang-orang yang masuk dalam pelindungan Tuhan. Tahu gak pelindungan Tuhan? Kalau saya nyimpang ke tabernakel ya,
Nah ini halaman ya. Ini ruang suci, ruang maha suci. Jadi ruangan suci dan ruang maha suci ada 4 tudung. Nah, saudara ada tudung ya. Tidak alat tudung itu. Yang kedua itu daripada kulit dari domba pada nukan pribadi Kristus. Ada pelindungan Tuhan. Kalau jemaat mau masuk dalam ruangan suci. Ya. Jadi ruangan suci ini. Hati jemaat yang tidak mau, nggak main-main dosa. Ada janji pelindungan Tuhan. Hati tidak main-main dosa. Dengar-dengaran pada firman Tuhan. Camkan baik-baik. Dengar-dengaran pada firman Tuhan. Camkan baik-baik. Ada janji pelindungan Tuhan. Ada 4 tudung. Tunta bernakal. Kulit domba, kambing, mina gajah, atau lumba-lumba. Ada pelindungan Tuhan. Saya berdoa Tuhan, anak-anakmu masuk dalam bilangan pelindungan Tuhan. Ketika saya merenungkan dalam bilangan Tuhan, iya ya. Saya diingatkan Tuhan akan firman Tuhan. Ketika umat Tuhan berada di Goshen, menempatkan diri sebagai domba di hadapan Tuhan. Bangsa Israel, dia masuk di Goshen tempat pengembalaan, menempatkan diri sebagai domba di hadapan Tuhan. Dan Tuhan katakan, kau lihat ada perbedaan umat Israel dan bangsa Mesir. Keluaran 8 ayat 22 dan 23. Keluaran 8 ayat 22 dan 23. Keluaran 9 ayat 26. Tetapi aku telah perhatikan Keluaran 8 ayat 22 dan 23. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen tempat pengembalaan, di mana umat Tuhan tinggal. Sehingga di sana tidak terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa Tuhan di negeri ini. Perhatikan ayat 23. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu Israel, bangsa Mesir. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Perhatikan Keluaran 9 ayat 26. 9 ayat 26. Hanya di tanah Goshen, tempat pengembalaan, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Ini jadi doa saya dan doa saudara. Menempatkan diri kita sebagai domba di hadapan Tuhan. Dia gembala yang baik. Ya, kalau saya lihat gambar tempat domba, ya, di pinggirnya ada batu yang menjaga. Domba masuk dalam, pintu tertutup. Ya, saudara lihat dalam Keluaran Yohanes pasal 10. Ya, gembala menunggunya. Ya. Menempatkan diri sebagai domba. Ada janji Tuhan, pelindungan Tuhan. Betapa penting kita hidup ini. Gak main-main. Ya, jangan main-main. Hari sudah jauh malam. Jangan main-main. Hanya mengejar uang. Harta dunia hanya habis. Dan sekejap mata dan waktu datang api dari surga. Habis. Dan firman Allah berkata betapa suci dan saleh yang kita harus hidup. Jangan main-main. Terlambat. Tidak bisa lah kita tutup. Ya. Tuhan, saya punya uang sogok. Tuhan gak pengen duit kita. Ya. Jangan terkonsep. Oh Tuhan, saya kaya, saya akan beri uang sekian miliar. Gak, kau pendeta benar. Karena rakus. Tapi enggak, Tuhan gak demikian. Ya. Hati-hati hidup ini. Yang kita jalani. Dan Tuhan katakan, hei Petrus, supaya imanmu jangan gugur. Supaya imanmu jangan gugur. Titik. Dan engkau Petrus, jika engkau sudah insaf, sadar, mengerti dengan baik, ya, mengerti dengan baik, kuatkanlah saudara-saudaramu. Kalau engkau sudah diberkati Tuhan, beri kekuatan pada mereka. Maka dalam Kejadian Ibrani 10 ayat 25,
Jangan ninggalkan perhimpunan bersama seperti biasakan orang menjelang kedatangan Tuhan yang akan saling menguatkan. Ya. Saling menguatkan, bukan saling merumpi atau menghakimi, tidak, saling menguatkan. Imannya supaya kuat, kokoh, tidak gugur. Ini yang Tuhan mau pada Petrus. Ya. Ini yang Tuhan mau. Dan Petrus berkata pada ayat yang 33, Lukas 22 ayat 33. Lalu jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Hebat komitmennya. Nanti minggu depan ya bersama. Aku siap mati. Ya. Siap masuk penjara, mati bersama Engkau. Yes. Seperti menarik. Nanti minggu depan kita lihat. Nah, ini saya lihat. Ya, Tuhan dikatakan iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Ya. Namanya gandum pasti ditampi. Ya, nama gandum ditampi menggunakan alat. Coba tolong Samuel bisa ya, saya kurang ngerti ya. Coba perhatikan di gambar apa? Tampi. Coba tolong Samuel bisa ya, saya nggak bisa. Nah, oh ya puji Tuhan ya. Tampi ini. Nah, kalau orang-orang dulu ngerti nampan ya. Kalau kita orang dulu tahu, kalau anak muda sekarang kurang ngerti. Nampan. Apa? Tampak ya. Nah, ya kalau anak orang dulu ngerti ya. Ya, tampi kalau di desa-desa masih ada. Kalau di Jakarta ukuran 25 tahun boneka si Jasi kagak ngerti apa ya. Nah, ditampi. Terus, ya, perhatikan Lukas pasal 3 ayat 17. Lukas pasal 3 ayat 17. Berikan saya waktu sedikit lagi ya. Alat penampis sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami, perhatikan, debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Jadi jerami itu, ya, debu jerami itu akan dibakar. Jadi ketampi ditiup. Apa tiup ini? Goncangan. Membuat orang terbang. Kalau imannya gugur, terbang. Apa? Sekam-sekamnya. Ya. Mana sekam, mana gandum yang menentukan saudara sendiri. Bukan Tuhan. Ya, nanti lihat besok. Ya, yang menentukan saudara sendiri. Oh, saya kesan gandum, katamu belum tentu. Saya kesan gandum, saya pendeta gandum, belum tentu. Yang menentukan saudara sendiri. Dari mana? Sikap saudara dengan Tuhan. Ya, sikap saudara dengan Tuhan ini menentukan gandum atau sekam. Kelihatan. Kapan? Waktu ketika kena angin. Angin kan percobaan, masalah yang meniup gandum ketika ditampi. Ya. Ketika belum ditampi masih jadi satu. Mana gandum, mana sekam jadi satu. Sama-sama. Sama-sama orang Kristen. Tapi kapan tahu ya Bapak disekam gandum? Ketika menghadapi masalah. Ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi mobil kelihatan sekam. Tapi jangan menghakimi ya, jahat, dosa. Kita akan kenal diri kita. Kapan? Angin. Ketika datang ujian, kalau seneng enggak? Seneng, selalu seneng, enggak tahu. Tapi ketika ada masalah, persoalan kelihatan. Mana istri yang benar, mana suami yang benar. Ada uang abang? Ada uang abang? Nggak ada uang abang? Saudara sendiri ya. Nah ini, saudara di TV, ibu membunuh anaknya, saya nggak ngerti macam-macam karena depresi dan segala-galanya. Suami meninggalkan istri, udah macam-macam. Ini kita akan menghadapi angin.
Saya tidak tahu persis. Sekarang kita merasakan bagaimana beratnya angin persoalan hidup, angin masalah, angin pergumulan. Gak kerja, harus kerja. Gak gampang loh. Ya. Harus dagang, harus kerja. Maka saya Tuhan, hanya menjerit, saya menjerit. Tuhan, anak-anakmu harus cari nafkah. Harus cari nafkah, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Doa. Mau tidak mau, apa bosnya gak mau ngerti. Lu cari order sekian ya, lu omset sekian. Kenapa bos? Bosnya pusing. Dia keliling-keliling, bingung. Duh Tuhan. Dengan situasi kondisi yang kita lihat hari-hari ini. Nah angin ini akan datang. Untuk apa? Meniup jerami. Debu jerami atau sekam. Akan datang. Ya tapi yang sangat menarik. Ya. Sangat menarik. Debu jerami ini ternyata dibakar dalam api yang tidak terpadamkan. Camkan baik-baik. Saudara mau ke surga? Saudara mau ke surga? Saya dan saudara sama. Saya nggak mau saudara masuk neraka. Perhatikan baik. Saya tidak mau saudara masuk neraka. Saya tidak mau gereja ini tempat saluran untuk menuju sama ke neraka. Tidak. Saya rindu. Saudara, satu ketika kita bersama-sama di langit dan bumi baru. Amin. Itu kerinduan saya. Dibakar oleh api yang tidak terpadamkan. Hebat ya. Yang tidak terpadamkan. Kalau api itu sekedar. Satu ketika saya pergi ke Boyolali, saya lihatin api deket-deket panas, males. Peleburan plastik panas. Tapi satu ketika api mesin itu dimatikan karena sudah sore atau malam, saya nggak ngerti. Tapi firman Allah berkata, api itu akan menyala terus menerus sampai kekal, sampai selama-lamanya. Kering. Jangan main-main. Kita hari sudah jauh malam. Jangan main-main dengan dosa. Jangan main-main dengan dosa. Pada pilihan neraka yang kekal atau surga yang kekal, hidup kekal. Firman Tuhan jelas. 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 Maka Tuhan berkata, jangan sampai engkau gugur imanmu Petrus. Jangan sampai imanmu gugur Petrus. Untuk kita jangan gugur, kita harus lekat dengan Tuhan. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Saya nggak tahu. Tapi firman mengingatkan, hari sejauh malam. Sementara kan siang. Di mana kita tidak bisa bekerja lagi. Kita bersyukur. Ya, kita sebagai anak Tuhan. Kita bersyukur. Kalau Tuhan masih beri anugerah. Kita masih bisa ibadah. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Sebagaimana disampaikan Bapak di khotbah. Banyak gereja-gereja yang gak bisa ibadah. Hanya ibadah secara online. Apakah dia sungguh-sungguh? Maaf, 50-50. Apakah dia sungguh-sungguh ibadah online? Belum tentu. Banyakkan sekian persen nonton. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih berkemurahan buat gereja kita. Tapi firman Allah katakan dalam Amos, satu ketika manusia akan beredar menjadi firman Tuhan. Tidak ada waktu. Saya nggak tahu persis kapan. Tapi kita siapkan diri kita dengan baik. Ya. Siapkan diri kita dengan baik. Kita tetap ada hubungan dengan Tuhan. Supaya iman kita jangan gugur. Amin. Iman saudara, kata ke kiri kanan. Iman saudara jangan gugur sayang. Bapak, mama, saudara. Iman saudara jangan gugur. Sampai kemarin saya nyampaikan firman Tuhan.
memulihkan iman saudara. Ya. Nah, Pak Baik sampaikan tentang ibadah dengan tulus, memberi sungkapan tulus. Kemarin Bapak Michael mengingatkan kita, semua harus terjadi. Aku sudah katakan sebelum terjadi. Ya, Yohanes 16 ayat 3. Hari ini ingatkan, hari sudah jauh malam. Ada masa penampian. Biar iman kita tetap tegar. Daniel 11 ayat 35, cukup ya? Habis. Daniel 11 ayat 35. Habis. Sebagian dari orang-orang bijaksana ini akan jatuh. Perhatikan. Sebagian dari orang-orang bijaksana akan jatuh. Perhatikan. Bijaksana akan jatuh. Sebagian. Supaya dengan demikian diadakan pengujian. Ya, pengujian atau penyaringan. Ya, penyaringan dan permurnian. Sekam atau gandum. Ya, sekam atau pengujian, penyaringan dan pemurnian sekam atau gandum akan kelihatan ketika menghadapi siwat oleh angin di antara mereka sampai pada akhir zaman. Ya, jelas ngerti ya. Hati-hati hidup ini. Hati-hati. Jangan main-main dosa. Saya tidak jamin akan dibangkitkan, diangkat Tuhan. Saya tidak berani berkata, kalau saudara main dosa, sangka kalah berbunyi. Dalam Matius 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Aku memberikan satu rahasia. Kita yang mati tidak akan, kita yang hidup akan diubah dalam sekejap mata. Yang mati akan dibangkitkan, tapi yang hidup akan diubah. Apa bisa dengan mudah Tuhan mengubah hidup yang bermain-main dosa? 50-50, bukan 50-50. Saya tidak berjanji. Kalau kita bermain dosa, ketika sangkala berbunyi, Tuhan akan mengubah kita. No. Terang dan gelap. Hati-hati hidup ini. Kita dihidup di akhir zaman. Firman Tuhan, jangan iman kita gugur. Nanti kita bisa lihat kapan terjadi penyangkalan. Besok kita dengar firman Tuhan. Yuk, kita bangkit berdiri. Haleluya. 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 Dia jamah sedang hidupku. Di hatiku semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi lembut sekali Yesus jamah hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah lebih lembut sekali sampai gak kedengaran suara. Mari saudara merenungkan firman-Nya. Mari saudara merenungkan firman-Nya. Di hatiku. Renungkan firman-Nya. Tuhan mau Petrus jangan gugur imannya.
Petrus mau jangan gugur imannya. Tapi lihat besok apa yang terjadi. Ternyata Petrus gugur imannya. Musik sayup-sayup. Biar kita menjadi Kristen yang gandum. Jangan sampai iman kita goncang dengan situasi ekonomi dunia. Lekatlah dengan Tuhan. Lekatlah dengan Tuhan. Lekat dengan Tuhan. Siara batakala mayara. Kuratakala mayara masikina watakala mayara. Kuratakala mayara masikina watakala mayara makara. Berdoalah pribadi, lepas pribadi apa jadi hubungan saudara. Dalam saat-saat hidup ini. Berdoalah pribadi, lepas pribadi kepada Tuhan. Berdoalah pribadi, lepas pribadi kepada Tuhan. Kau lihat tetesan air mata Bapa. Beri kemampuan mereka dalam menghadapi hidup dengan pertantangan ini. Beri kekuatan mereka dalam menghadapi tantangan hidup. Engkau tahu kebutuhan mereka Bapa. Engkau tahu beban mereka. Engkau tahu persoalan ekonomi mereka, rumah tangga mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka. Hanya Bapa di surga yang mengenal hatinya. Jangan satu pribadi pun engkau tinggalkan Bapa. Besok dia harus bekerja cari nafkah. Besok harus mencari nafkah Bapak. Kalau dia tidak bekerja harus mengurus usahanya Bapak. Sertai mereka pergi dan selamat, pulang dan selamat. Jangan satu pribadi terpapar oleh virus corona. Dia juga memperhatikan protokol kesehatan Bapak. Terima kasih Bapak. Berkati pekerjaan mereka. Berkati buat tangan mereka. Berkati usaha mereka. Terima kasih Bapa. Sesi yang kedua kau berkati. Sesi yang ketiga kau berkati. Kau ingatkan kami firman Tuhan. Gandum ada sekamnya. Jangan kami sampai iman kami gugur. Iman kami gugur dengan situasi yang kami hadapi. Kuatkan iman kami. Supaya kami lekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Berkati mereka yang ulang tahun hari ini. Berkati mereka yang ulang tahun pernikahan pada hari ini, minggu ini. Untuk melengkapi suatu ibadah kami juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kami memberi kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Dengan sukarela. Tanpa motivasi lain. Karena kami mencintai Engkau, mengasihi Engkau. Dan kami juga boleh memberi persembahan syukur secara khusus buat Engkau. Bahkan juga membalikan hak milik-Mu Tuhan. Semua kami lakukan dengan cinta. Dan lebih pada Tuhan. Firman-Mu berkata. Kalau yang rohani Kau berkati. Yang jasmani juga Engkau akan memberkati kami. Di mana kami bisa harus bekerja. Di mana kami harus berdagang. Dan Engkau berkata diberkatilah baku nasimu. Diberkati adonanmu, diberkati keluar masukmu. Engkau bukan jadi ekor, tapi akan jadi kepala. Engkau tidak menurun, tapi akan naik. Bahkan setiap tapak kaki diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami teringat tuh Bapak Ameng. Beri kemurahan buat dia Tuhan. Biar kembali sehat, sempurna. Kami lihat tetangga kami, stroke dia bisa jalan kembali Tuhan. Beri kemurahan buat beliau Tuhan. Jamah Tuhan. Jamah buat anak-anakku yang sakit. Bapak Paulus Wenu yang kurang sehat. Engkau juga jamah dalam nama Yesus. Untuk suami Mela Engkau jamah dalam nama Yesus. Bukan yang lain-lain. Engkau jamah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan rumah ini.
kembalikan kami minggu depan bersama saudara yang tidak hadir pada pagi hari. Dan ibadah tanggal 24 malam Natal secara online berkati. Ibadah 25 Natal kau berkati serta perjamuan suci. Dan malam tahun baru secara online kau berkati. Ibadah tahun baru kau juga kau berkati. Terima kasih Bapa. Saudara kekasih, bukalah tangan saudara. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinai engkau dan wajahnya. Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberi wajahnya kepada saudara. Tuhan memberi engkau damai sejahtera. Pulang, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang.